tentang naratif teks. Perkenalkan, saya Della Minita Salsabila Faisal, NIM 232006. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu naratif teks? Pasti teman-teman sudah banyak yang tahu kan apa itu naratif teks. Nah, kalau teman-teman ada yang tidak tahu, yuk kita bahas sama-sama. Apa sih naratif teks? Oke, di slide yang pertama adalah explanation. Narrative text is one of 30 types of English text genre that was born from narration on recount text, anecdote text, spoof text. Then, the notion of narrative text is an imaginative story to entertain people. Nah, banyak banget yang masih belum tahu perbedaan naratif teks dengan deskriptif teks. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, bentuk penceritaan. Yang kedua, model penceritaan. Nah, masih banyak banget loh yang bingung ternyata dengan naratif teks serta deskriptif teks. Selanjutnya, slide yang ketiga. Slide yang ketiga adalah naratif teks struktur atau struktur naratif teks. Yang pertama, orientation. Apa sih orientation? Dalam bahasa Indonesia, orientation berarti pengenalan. Jadi pada paragraf awal naratif teks, biasanya berisi perkenalan tokoh dan latar yang terlibat dalam isi cerita. Dalam hal ini, latar bisa menjadi tempat kejadian serta waktu cerita. Nah, orientation ini struktur naratif teks yang pertama. Yang kedua, complication. Bagian ini akan mulai masuk pada paragraf yang menceritakan terkait awal mula masalah suatu peristiwa atau kejadian. Karena bersifat kronologis, maka masalah yang muncul di awal akan berlanjut menjadi rentetan alur cerita panjang yang mengandung konflik, klimaks, serta anti klimaks. Oh ya, untuk memudahkanmu, begini susunan dalam complication. Yang pertama, problem. Yang kedua, konflik. Yang ketiga, klimaks. Yang keempat, anti klimaks. Yang kelima, solution. Yang keenam, natural konflik, social konflik, dan yang terakhir, psychological konflik. Struktur yang ketiga, resolution. Resolution adalah akhir dari cerita atau kesimpulan dari cerita. Paragraf ini bisa menjadi penjelasan lanjutan dari solution. Dalam bagian ini, penulis juga dapat menggambarkan apakah naratif teks yang dibuat akan berakhir dengan sad ending atau happy ending. Selanjutnya, struktur teks yang terakhir, yaitu kode atau reorientation. Sebetulnya struktur yang satu ini tidak wajib ada di naratif teks. Namun, umumnya kalimat dalam paragraf ini akan menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita, atau bisa juga berisi tentang pelajaran dan pesan moral yang dapat diambil oleh pembaca untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Slide selanjutnya, kinds of narrative text. Yang pertama, fable. Ada yang tahu fable itu apa? Fable itu cerita yang isinya tentang hewan-hewan seperti kancil dan buaya, kura-kura dan kelinci. Seperti itu. Dalam fable selalu berisi pesan moral yang disampaikan oleh pembuat cerita. Yang kedua adalah folklore atau cerita rakyat seperti Timun Mas dan juga Keong Mas. Nah, folklore ini cerita yang berkembang di dalam masyarakat turun-temurun loh. Yang ketiga, fairy tale, cerita dongeng tidak nyata ya, seperti Cinderella, Snow White, Disney Frozen, Anna dan juga Elsa. Itu termasuk fairy tale. Kebanyakan sih ceritanya putri dan pangeran. Ada yang suka? Yang keempat ada myth atau mitos. Mitos ini cerita yang berkembang di masyarakat juga. Sebagian besar masyarakat mempercayai adanya
cerita tersebut. Sebagian masyarakat juga hanya menganggap kalau hanya sebuah cerita seperti Nyi Roro Kidul. Nah, yang terakhir legend atau legenda. Legenda adalah cerita terbentuknya suatu daerah, suatu tempat, atau suatu gunung seperti itu. Yang paling terkenal kisahnya ya Sang Kuryang Sakti. Ada yang pernah tahu cerita tersebut? Cerita terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Asal mulanya karena ditendang. Nah, slide selanjutnya. Narrative text. Language feature. Yang pertama, past tense. Yang kedua, adverb of time. Yang ketiga, time conjunction. Yang keempat, special character. Yang kelima, action verb. Dan yang keenam, direct speech. Nah, ini adalah beberapa dari language feature dari narrative text.